Karma yang paling dahsyat nanti akan menimpa orang yang tidak peduli terhadap sesama. Taruhlah kesedihan ya umpamanya ada gempa bumi, ada tsunami. Siapa menanam itu yang memetik. Dan sebetulnya saking mudahnya akan mencari kaya. Berapa dokter yang kaya dadakan umpamanya, berapa bidan yang kaya dadakan, berapa kementerian umpamanya dirjen apa kaya dadakan atas pandemi ini. Tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Hong wilahing jati nuhuni hajat-hajate leluhur Nusantara tabe uluk salam mulya. Saya selalu melantunkan kata hajat-hajat leluhur Nusantara karena saya berharap seluruh bangsa Nusantara ini, seluruh putra-putri praja Nusantara ini memahami persis atas hajat-hajat leluhur Nusantara. Lah, mengapa saya menganjurkan yang demikian? Alangkah hina dinanya sesungguhnya secara batin ya, secara batin. Kalau secara lahir orang yang banyak duit, punya jabatan, sekarang ya tentunya yang terhormat. Namun secara batin alangkah hina dinanya manakala manusia hidup di sebuah bumi Nusantara khususnya, itu tidak memahami dan tidak mengetahui dan lalu tidak turut melaksanakan hajat-hajat leluhur Nusantara. Tentunya kita akan sangat hina dina di mata batin atau di mata alam. Lah, mengapa demikian? Kita adalah di antara orang yang tidak tahu keluhuran. Sekali lagi, kita di antara orang yang tidak tahu keluhuran. Lah, apa perlu dan pentingnya? Sekali lagi, apa perlu dan pentingnya kita itu nuhoni hajat-hajat leluhur Nusantara? Karena di antara orang yang diterima taubatnya, itu adalah orang yang betul-betul iman dan takwa. Iman dan takwa ini konsekuensinya tentu mengikuti jejak-jejak leluhur dan siap menuntaskan hajat-hajat leluhur terdahulu. Lah, kita umpamanya kita berkiblat kepada sejarah Kanjeng Nabi ya. Umpamanya kita berkiblat kepada sejarah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad termasuk di antara menyempurnakan hajat-hajatnya Nabi terdahulu. Lah, kita sebagai bangsa Nusantara semestinya kita siap melanjutkan dan menuntaskan hajat-hajat leluhur yang terdahulu, di antaranya yang dekat saja umpamanya hajatnya Presiden Soekarno. Lalu yang agak dekat ya sejarah Mataram Panembahan Senopati ya hajate Panembahan Senopati. Tentunya kita mesti melanjutkan lah apa hajatnya leluhur Nusantara ini, tentunya terangkum dalam hajat yang besar. Sering saya katakan bahwa nuwuhke tatanan zaman adil. Ya sekali lagi, nuwuhke tatanan zaman adil di bumi Nusantara dengan harapan bumi Nusantara ini menjadi pancering jagat kiblateng bawono, artinya menjadi suri toladan bangsa-bangsa di muka bumi ini ya. Dalam bidang apa? Tentunya dalam bidang budi pekerti yang luhur. Budi pekerti yang luhur dilandasi dari apa? Dari sopan santun, budi pekerti, trasusila, subasita, miwah, udah negara atau tata krama dalam berbangsa dan bernegara atau antar negara, hubungan internasional lah secara luasnya. Lah, ini perlu dipahamkan yang secara berulang-ulang. Saya akan memahamkan, manakala tidak dipahamkan saya termasuk keliru karena apa? Saya adalah di antara yang diberitahu atau yang mendapat petunjuk bahwa leluhur Nusantara ini punya hajat. Hajatnya apa? Tumapaking tatanan zaman adil. Lah, saya akan merana bahwa saya tentunya selalu setiap hari lah, atau setiap saat atau di kala keheningan saya, setidaknya itu 1 minggu atau 1 bulan mungkin, saya mendapat petua-petua dari titah langit. Sekali lagi, petua-petua dari titah langit. Lah, titah langit komponennya ada berapa? Ya datang ke saya nanti tak perang-perang. Ini komponen titah langit yang dewa, ini komponen titah langit leluhur, ini komponen titah langit yang
kenabian. Nah, ini komponen titah langit, kama terima, kama kudus, dan sebagainya. Itu yang mengatakan kama terima, kama kudus saja kan baru saya. Ada di dunia ini kama atau sperma lah cara kasarnya. Sperma kudus itu berarti sperma yang menjunjung tinggi kesucian, mengajak manusia suci, padahal kita masih memahami dan mengetahui yang bahwasanya tidaklah mungkin akan ada manusia bisa suci. Namun berniat untuk bersuci itu iya, namun manusia suci tentunya tidak ada. Lah kalau sikap bersuci tentunya topo suci kang kondo kalau istilah Jawa itu, manakala manusia sudah meper hawa nafsu, itulah tingkat kesucian manusia yang paling sempurna. Saya akan meranah dari titah langit, saya mengatakan bahwasanya tahun 2024-2025 adalah ada kata-kata dunia memetik karma. Saya tidak mengatakan manusia seluruhnya atau seluruh makhluk seluruhnya akan memetik karma, namun kecenderungannya dunia yang termaksud dalam rekam rasa saya ketika mendapat petunjuk, sekali lagi dalam rekam rasa saya adalah seluruh makhluk di dunia, tidaklah itu tumbuhan, tidaklah itu binatang, tidaklah itu makhluk yang paling mulia ya, makhluk yang paling mulia yang bernama manusia, seluruhnya tahun 2024-2025 niscaya akan memetik karma. Lah karma yang seperti apa? Ya kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Karma yang termasuk dalam istilah Jawa tentunya adalah siapa menanam itu yang memetik. Sekali lagi, siapa yang menanam itu yang memetik. Lah, lalu saya akan meranah bahwasanya karma yang termaksud, ya sekali lagi, karma yang termaksud yang paling parah tertimpa karma manakala ada seseorang yang cuek bebek terhadap memayu hayuning bawono. Sekali lagi, karma yang paling dahsyat nanti akan menimpa orang yang tidak peduli terhadap sesama atau tidak mau turut memayu hayuning bawono. Sugih awake dewek kalau istilah Banyumas ini. Sugih untuk pribadi, keluarga, dan golongannya, tidak peduli dengan sesama, apalagi terhadap Jangka Jayabaya atau Jumangkai Jangka Jayabaya atau tuntasnya Jangka Jayabaya dalam rangka mewujudkan hajat-hajat leluhur Nusantara, bersetan dengan itu. Dan rata-rata keegoan manusia tentunya adalah merasa dirinya bisa, merasa dirinya kaya, merasa yang paling segalanya, lalu tidak peduli sama sekali dengan keluhuran. Sekali lagi, tidak peduli lagi dengan keluhuran, nyaris tidak peduli. Andai kata datang, ya taruhlah andai kata datang kepada tempat-tempat yang kelihatannya peduli, tetap di dalam kepedulian itu masih mengkomersialisasi daripada situasi, mengkomersialisasi daripada situasi, ya mengambil keuntungan di dalam situasi. Contoh, andai kata ada sebuah bencana umpamanya, masih sempat pula yang namanya kaum-kaum yang tidak peduli aslinya terhadap memayu hayuning bawono atau kemaslahatan umat, kata Pak Kiai, akan memanfaatkan situasi ini untuk bisa mengambil keuntungan di dalam kesedihan. Taruhlah kesedihan ya umpamanya ada gempa bumi, ada tsunami, ada taruhlah pandemi dan sebagainya. Ya kita fair saja, berapa banyak orang yang dibikin kaya oleh peristiwa pandemi COVID-19. Ya tentunya ya masyarakat umum ya taruhlah andai kata untung umpamanya Pak Lurah ya 1.000, 2.000, sejuta, 2 juta. Namun di pusat mungkin banyak sekali namanya orang kekuasaan kan saking mudahnya untuk mencari kaya ya. Kekuasaan ini berdasarkan atas undang-undang tentunya saking mudahnya akan mencari kaya. Berapa dokter yang kaya dadakan umpamanya, berapa bidan yang kaya dadakan, berapa kementerian umpamanya dirjen apa kaya dadakan atas pandemi ini. Nah, dalam situasi seperti ini, orang niscaya yang paling akan tertimpa atas karma. Sekali lagi, dunia akan memetik karma itu adalah orang yang serakah lah. Orang yang serakah atas keduniawiannya dan tidak mau memayu hayuning bawono, niscaya itulah orang yang pertama, orang yang paling dahsyat akan tertimpa karma. Sekali lagi, orang yang paling dahsyat akan tertimpa karma daripada perbuatannya. Karma itu kan memetik buah perbuatan. Nah, umpamanya ada sebuah hal yang menyebabkan manusia menderita banyak. Namun ada sumbangan lah cara kasarnya. Diambil dulu lalu hanya sedikit yang disampaikan. Lah ini banyak sekali. Kemarin bahkan di Lampung saya melihat bahwa pemilu saja untuk mencari
target kekayaan ya, karena apa, dijanjikan akan diberi sembako, akhirnya tidak diberi sembako dan lalu masyarakat ini pada demo. Jadi ketika ada salah satu capres kalau nggak keliru Ganjar Pranowo lah, kalau nggak keliru kan saya boleh menyampaikan, Ganjar Pranowo datang ke Lampung, dijanjikan yang datang akan diberi itu apa, sembako, kasus nyatanya sembako hanya didatangkan namun tidak diberikan, dibawa lagi oleh timnya. Lah ini kan orang yang memanfaatkan situasi untuk memperkaya diri lah. Saya yang demikian tahun 2024-2025 dunia akan memetik karma, dan kaum yang demikian yang tidak memayu gayuning bawono, yang serakah, tidak mau peduli dengan sesama, niscaya akan tertimpa karma yang pertama kalinya. Saya rasa demikian. Terima kasih.